dan sudah 5 santunan kita bayarkan karena anggota OJ-nya ada yang meninggal dunia. Dengan masing-masing santunan itu 42 juta rupiah. Masya Allah. Dan yang terbaru lagi di bulan ini juga ada guru ngaji di depan kantor bupati. Itu dia di Pulau Punjung, dia baru tanggal 1 mendaftar ke kita. Jadi peserta kita sebagai pekerja guru ngaji di tanggal 11 memang mungkin maut bagaimana tidak bisa dihindari, dia saat mau menyeberang tabrak motor dan meninggal dunia. Itu langsung kita bayarkan santunan saat mendoa 3 hari, santunannya besar 42 juta rupiah. Jadi kalau di kita BPJS Ketenagakerjaan itu prosesnya setelah pendaftaran dan pembayaran itu sudah langsung aktif, tidak ada masa tunggu. Jadi langsung menjadi peserta kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Harry Fadli Podcast. Baiklah pemirsa, pada siang hari ini kita berbincang santai kembali bersama salah satu sahabat saya yang mana beliau bergerak dalam bidang yaitu BPJS Ketenagakerjaan. Bang Yus, kita sapa langsung. Assalamualaikum Bang Yus. Waalaikumsalam Pak Heri. Apa kabar Bang Yus? Baik, sehat. Alhamdulillah. Ini kita membahas tentang sehat-sehat sekarang dia. Ya. Ini ada program jaminan sosial ketenagakerjaan. Betul Pak. Oke. Boleh sedikit perkenalkan diri Ya. kepada masyarakat Bang Yus? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Heri dan rekan-rekan teman-teman seluruh warga Damastraya. Mungkin memperkenalkan diri dulu. Saya Justinus Rian Widiatmoko, asli dari Bandar Lampung dan sudah sekitar 4 tahun lebih di wilayah kerja Damastraya, biasa membantu, melindungi dan mensosialisasikan terkait program BPJS Ketenagakerjaan ke masyarakat Damastraya. Gini Bang Yus, ini terkait ini sekarang kan masyarakat banyak yang bingung nih terkait bahwasanya apa sih antara bedanya BPJS Kesehatan dengan BPJS Ketenagakerjaan. Baik, siap Pak Heri. Ini kalau masalah BPJS ini memang tugas kami BPJS Tenaga Kerja untuk mensosialisasikan ke masyarakat. Karena apa? Biasanya masyarakat itu kalau kami mensosialisasikan BPJS itu banyak pertanyaan yang timbul, yang ditanyakan terkaitnya bukan BPJS Tenaga Kerja tapi BPJS Kesehatan. Ibaratnya pertanyaan salah alamat. Nah, makanya itu kita kadang mensosialisasikan bahwa BPJS itu di Indonesia itu ada 2, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Kalau orang sejarahnya itu dulu terkait BPJS Kesehatan tahu Askes, dulu aja BPJS Kesehatan. Lalu kalau BPJS Ketenagakerjaan ini orang lebih pahamnya itu bahwa dulu itu jam sostek. Nah, makanya biasa di brosur kami sekarang ada panggilan call name kami BP Jam Sostek supaya orang lebih ingat, oh iya dulu ini jam sostek. Atau kalau orang yang lebih dulu lagi tahunya Astek. Jadi kalau BPJS Kesehatan sendiri Pak Heri dan BPJS Ketenagakerjaan, perbedaannya itu kalau BPJS Kesehatan mereka programnya satu, yaitu Jaminan Kesehatan Nasional. Apabila ada sakit yang dari dalam tubuh seperti batuk, demam, pilek ataupun sakit gula darah, hipertensi itu menggunakan kartu BPJS Kesehatan ke rumah sakit. Sedangkan kalau BPJS Ketenagakerjaan sendiri itu ada 5 programnya. Jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan yang terbaru itu jaminan kehilangan pekerjaan. Cuman untuk yang program mandiri atau untuk masyarakat pekerja yang memang bukan di perusahaan, nah jadi sekarang ini di BPJS Ketenagakerjaan sendiri itu nggak hanya untuk pekerja yang di perusahaan, pekerja formal, tetapi BPJS Ketenagakerjaan ini juga mampu melindungi pekerja-pekerja informal. Oh gitu. Jadi BPJS ini dalam ketenagakerjaan itu ada yang bersifat kayak perusahaan, dan yang kedua ada yang bersifat kayak yang mandiri, begitu ya. Kalau mandiri ini ada 3 tanggungan yang ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Pertama kali kecelakaan ya. Yang kedua tadi masalah terkait hari tua ada ya. Yang ketiga jaminan kematian. Jaminan kematian. Kita sebenarnya sih sebagai masyarakat kita tidak ingin yang namanya Allah alam yang namanya kecelakaan kematian, tapi kita sebagai masyarakat harus mewaspadai untuk bahwasanya terkait kecelakaan ini. Kalau dengan sistem berapa sih preminya kalau untuk ketenagakerjaan? Nah, untuk premi untuk yang BPJS Ketenagakerjaan ini yang sifatnya mandiri atau pekerja informal, karena pekerja informal ini kan mereka bekerja baru bisa mungkin menghasilkan uang dari pekerjaannya itu tanpa digaji oleh perusahaan. Nah, itu dia
untuk iuran yang terendahnya itu yang sifatnya ekonomis itu di Rp16.800. 16.800. Nah, itu dengan 2 program, yaitu jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Nah, oke pemirsa, lihat di sini ya. Di sini ada 16.800 yaitu iuran mulai, yaitu untuk kecelakaan dan kematian. Jadi sehingga masyarakat yang misalnya kita Allah alam dalam bekerja, kita harus safety dahulu. Kerja tenang, keluarga aman. Maka daftarlah di BPJS. Ya, jadi memang kita nggak mendoakan Ya. masyarakat kita untuk terjadi musibah. Cuman ibaratnya kalau kata peribahasa sedia payung sebelum hujan. Iya. Sebelum terjadi kejadian, apakah itu kecelakaan atau mohon maaf meninggal dunia, itu sudah ada perlindungannya. Jadi BPJS hadir untuk membantu masyarakat. Seperti itu. Jadi kalau kita misalnya nih, gimana sih cara masyarakat biar bisa untuk mendaftar nih? Dia kan, nah ini kan mandiri istilahnya. Jadi kan nggak harus mesti di perusahaan. Betul. Nah, jual gorengan juga bisa. Ya, bisa. Guru ngaji juga bisa ya. Bisa. Gimana cara mendaftarnya? Nah, cara pendaftarannya itu kalau di brosur kita itu ada Pak Heri. Kalau di sini kanal-kanal daftarnya itu ada bisa melalui website kami BPJS Ketenagakerjaan atau melalui kantor cabang ataupun perbankan seperti BNI, agen Briling, kantor pos ataupun bank-bank nasional Himbara ataupun Bank Nagari BPD, serta ada juga kami namanya mitra atau agen perisai. Jadi gunanya mitra atau agen perisai itu mereka perpanjangan dari kami dari BPJS Ketenagakerjaan. Gunanya apabila masyarakat yang mendaftar ataupun membayar bisa melalui agen mitra kami, ataupun nanti misalkan terjadi case kecelakaan atau meninggal, itu pelaporannya bisa dibantu oleh mitra kami supaya pelaporan lebih cepat prosesnya dibantu. Ya. Jadi BPJS Ketenagakerjaan ini ada agennya ya? Iya, Tiap betul. daerah, tiap nagari itu ada Ya, ya? jadi sesuai ya, kita juga berterima kasih kepada Pemda Damastraya atas support dan dukungan bantuan ke BPJS Ketenagakerjaan Damastraya ini, bahwa per tahun ini sudah ada surat dari Bapak Bupati bahwa setiap nagari itu paling tidak ada satu agennya, ada mitranya. Gunanya untuk apa? Untuk perpanjangan tangan masyarakat apabila terjadi sesuatu terkait pekerjaannya ke BPJS. Kita hapus dulu untuk bupati kita yang telah memberikan rekomendasi. Maka disupport sekali oleh Ya, bupati kita ya, terkait bahwasanya dalam BPJS Ketenagakerjaan ini, sehingga masyarakat bisa dengan mudah ya untuk menanggulangi atau apa semua. Jadi jangan ragu lagi kita untuk bekerja semaksimal mungkin. Oke, untuk jaminan dan manfaatnya kecelakaan boleh cerita? Boleh. Terkait dan manfaat serta jaminan, yang pertama itu jaminan kecelakaan kerja. Jaminan kecelakaan kerja itu bagi si pekerja yang bekerja dan sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Apabila dia terjadi kecelakaan itu sifatnya dia 1 meter keluar dari rumah Pak Heri, pergi ke tempat kerja sampai kembali lagi ke rumah, itu selama di jalan ataupun di tempat kerja itu seluruhnya dilindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Dari pergi sampai pulang dia tetap dilindungi. Iya. Itu ada waktunya tidak? Kadang-kadang kan kita kerjanya ada jam 7 sampai jam 10 malam. Padahal normalisasi kerja kita kan sampai jam 5 nih. Ternyata dia pulang jam 12 malam. Itu termasuk jaminan tidak? Kalau waktu kerja di kita pun fleksibel. Maksudnya fleksibel Pak Heri, kita nggak melihat waktu kerja. Cuman kalau memang dia setelah dibuktikan dan bisa dibuktikan bahwa dia memang bekerja sampai jam segitu, karena kadang kan ada namanya kalau di perusahaan itu bekerjanya lembur ataupun bekerja mandiri tidak ada jam. Selama itu memang masih berhubungan dengan pekerjaannya dan nanti ada kronologi yang ditandatangan 2 orang saksi bahwa itu memang dinyatakan kecelakaan kerja, itu tetap dilindungi. Jam berapapun kalau itu memang berhubungan Iya. itu tetap dilindungi. Maka nih banyak ya tukang-tukang ojek, supir Iya. angkot itu kan dia nggak jelas ya. Banyak yang bergabung saat ini ya. Iya. Jadi seluruh masyarakat yang misalnya tukang ojek, supir angkot dan yang lain-lain itu silakan daftar di Ketenagakerjaan karena waktunya fleksibel, tidak mesti harus jam 7 sampai jam 5. Tetapi dia bisa, ya nama ojek karena jam 12 malam kan itu kan. Dan kalau terkait kecelakaan kerja ini Pak Heri, kita seluruh biaya ditanggung. Berapa lama dia dirawat di rumah sakit, berapa besar biaya, itu ditanggung semua oleh BPJS Ketenagakerjaan sampai dokter menyatakan itu sembuh. Bahwa itu baru seluruh biayanya kita stop. Oke, jadi masyarakat masuk ke rumah sakit, habis itu dia belum dinyatakan sembuh, maka belum masih ditanggung biaya oleh BPJS Ketenagakerjaan.
Kalau BPJS Kesehatan kan kadang 7 hari masuk lagi, keluar lagi, masuk lagi ya. Jadi ini ada bagusnya sedikit lah dari kesehatan. Karena ini sampai, jadi biaya pun sampai MM pun tetap ditanggung. Ya, kita kalau dengan iuran yang 16.800 itu, kita nggak di mana rumah sakit terdekat kita datangi saja. Kita nggak perlu rujukan vaskes pertamanya di mana, karena di BPJS Tenaga Kerja di mana rumah sakit terdekat atau di mana rumah sakit yang memang mau dituju untuk saat terjadi kecelakaan kerja itu sudah bisa langsung digunakan. Lalu apabila terjadi kecelakaan kerja itu biayanya semua ditanggung. Seperti contohnya Pak Heri, contoh kasus di daerah tetangga kita di Riau, di Pekanbaru itu ada kasusnya itu kecelakaan lalu lintas, dia koma sampai sekarang dari 2018 itu biayanya sudah di atas 5 miliar. Sampai sekarang masih dirawat, itu masih kita tanggung di BPJS Tenaga Kerja. Lalu untuk contoh sendiri di wilayah kita Damaska ini Pak Heri, untuk di wilayah Sungai Rumbai dari 2019 itu ojek sudah terdaftar di kita, dan sudah 5 santunan kita bayarkan karena anggota ojeknya ada yang meninggal dunia. Dengan masing-masing santunan itu 42 juta rupiah. Masyaallah. Dan yang terbaru lagi di bulan ini juga ada guru ngaji di depan kantor bupati. Itu dia di Pulau Punjung, dia baru tanggal 1 mendaftar ke kita. Jadi peserta kita sebagai pekerja guru ngaji di tanggal 11 memang mungkin maut bagaimana tidak bisa dihindari, dia saat mau menyeberang tertabrak motor dan meninggal dunia. Itu langsung kita bayarkan santunan saat mendoa 3 hari, santunan besar 42 juta rupiah. Jadi kalau di kita BPJS Ketenagakerjaan itu prosesnya setelah pendaftaran dan pembayaran itu sudah langsung aktif, tidak ada masa tunggu. Jadi langsung menjadi peserta kita. Oh, itu kenakan jadi ketenagakerjaan dulu ya. Jadi bagi masyarakat jangan ragu lagi untuk bergabung di join atau mendaftar di ketenagakerjaan, karena ketika kita mendaftar langsung aktif ketika itu. Apabila terjadi salah satu yang tidak diinginkan, namanya maut itu adalah Allah yang tahu. Tetapi insya Allah dengan adanya BPJS Ketenagakerjaan ini bisa membantu masyarakat yang kita yang ditinggalkan, seperti anak atau saudara atau apa semua bisa dapat jaminan itu ya. Oh, untuk ini terkait klaim ya. Itu sulit atau tidak sih? Kalau klaim, namanya klaim itu BPJS Ketenagakerjaan tetap butuh berkas ya Pak Heri. Berkas pendukung seperti mungkin kalau meninggal dunia butuh surat kematian ataupun buku nikah untuk ahli warisan. Itu memang ada berkas-berkas, cuman kalau dibilang sulit enggak. Karena apa? Karena pasti petugas kami dari BPJS Ketenagakerjaan membantu dalam hal misalkan apa berkas yang dibutuhkan, bagaimana formatnya, contohnya kita bantu supaya masyarakat merasa kita bantu dan juga tidak merasa dipersulit. Oke, ini sebelum kita akhiri ya, saya begini, apabila anggota saya lagi kerja nih, yang selama ini kan kita ketahui bahwa saya BPJSJ udah ada rumah sakit tertentu. Rumah sakit ini yang nanggung BPJS, rumah sakit ini menanggung BPJS. Saya contoh di Sikabau, kecelakaan saya bahwa saya di Simpang Sikabau itu. Kalau dibawa ke rumah sakit umum kan sangat jauh sekali. Ternyata di sana ada terdekat rumah sakit atau klinik lah. Akhirnya saya bawa ke sana. Yang mana ini tidak ada bekerja sama dengan BPJS Kesehatan atau BPJS lain. Bagaimana terkait? Ya, sistemnya kalau di Damaska ini ada beberapa rumah sakit dan klinik sudah bekerja sama dengan kita. Cuman kalau di BPJS Ketenagakerjaan ini Pak Heri, sistemnya apabila itu fasilitas kesehatan yang sudah bekerja sama dengan kita, itu langsung menggunakan kartu, biaya langsung ditanggung oleh rumah sakit. Cuman kalau kita karena kondisi urgen dan rumah sakit atau klinik yang terdekat itu belum bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, itu sistemnya bisa dirembes. Maksudnya bagaimana setelah seluruhnya ditanggung umum pribadi oleh si pekerja ataupun dari pihak perusahaan, nanti biaya-biayanya itu bisa diklaim ke BPJS Ketenagakerjaan. Itu tidak ada ya. Oh, ini obatnya mahal, ini tidak ada ya. Kalau tidak, kita tidak ada batasan obatnya. Tapi kalau memang itu obat yang digunakan harus terkait kecelakaan kerja, itu kita tanggung. Mau obat generik atau obat yang super, itu gunakan saja asal itu memang masih berkaitan dengan kecelakaan kerja. Oke, baiklah pemirsa, pada siang hari ini kita telah berbincang terkait BPJS Ketenagakerjaan. Di sini saya melihat ada sedikit brosur saya ingin menginformasikan, yaitu manfaat jaminan ketenagakerjaan. Pertama kali biaya pengangkutan, yaitu misalnya kategori kita kecelakaan tengah jalan untuk menggunakan ambulan, itu ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Biaya pengobatan dan perawatan sementara
tidak mampu, bagaimana dia misalnya dia cacat atau apa, dia selama dia tidak bekerja, BPJS Ketenagakerjaan tetap membantu selalu ya. Pergantian gigi tiruan ya. Nah, pergantian alat bantu pendengaran, pergantian kacamata, santunan cacat, santunan kematian, biaya rehabilitasi, pelayanan omker, pemeriksaan diagnostis. Nah, itulah sedikit manfaat dari jaminan kecelakaan. Ya betul. Mungkin saya menambahkan sedikit Pak Heri. Jadi saya macam brosur ya. Selain kecelakaan kerja, kita juga ada program jaminan kematian. Kalau jaminan kematian itu selain mohon maaf dia meninggal karena kecelakaan kerja. Kalau dia meninggal karena kecelakaan kerja, dia santunannya itu 48 kali gaji. Atau kalau dengan iuran 16.800 itu santunan kalau dia meninggal karena kecelakaan kerja itu 70 juta. Ditambah kalau dia memang meninggal karena kecelakaan kerja itu ditambah beasiswa untuk 2 orang anak Pak Heri. Masya Allah. Beasiswa untuk 2 orang sampai tamat perguruan tinggi. Universitinya terserah. Terserah. Yang penting dia S1 dan ataupun yang sederajat itu ditanggung. Masya Allah. Ini adalah salah satu program pemerintah yang kita tidak mengetahuinya, yang pada sore hari ini saya memberitahukan kepada pemirsa yang di rumah bahwasanya BPJS Ketenagakerjaan apabila kita terjadi kecelakaan di dalam pekerjaan kita, maka BPJS siap menanggung. Pertama kali adalah memberikan santunan, yang kedua adalah anaknya 2 orang itu ditanggung sampai university. Insya Allah Indonesia selalu bagus sekali. Oke. Lalu kalau itu meninggal karena kecelakaan kerja Pak Heri, kalau dia meninggal karena bukan karena hubungan kerja atau biasa kita di BPJS Ketenagakerjaan menyebutnya meninggal dunia biasa di luar hubungan kerja, itu tetap ada santunannya. Besarannya itu 42 juta rupiah. Jadi meninggal karena sakit ataupun mohon maaf karena ajal, itu santunan 42 juta dan bisa mendapat beasiswa juga. Cuman kalau untuk meninggal dunia di luar hubungan kerja itu persyaratannya sudah menjadi peserta kita selama 3 tahun membayar iuran. Itu beasiswa juga dapat untuk 2 orang anak. Cuman kalau dia belum mencapai 3 tahun dia hanya santunan 42 juta saja. Oke, siap. Oke. Insya Allah lah MMB CCTV Ya, mendaftarkan ya Pak. Berarti dengan, ya itu ibaratnya kalau kita berbicara hitung-hitungan dengan iuran 16.800 itu santunan yang ibaratnya mohon maaf meninggal dunia itu pasti itu 42 juta. Dengan perhitungan 16.800 santunan yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan itu 42 juta. Karena apa? BPJS ini bukan badan yang memang profit oriented, tetapi memang badan jaminan sosial yang gunanya untuk mencegah atau mengurangi kemiskinan yang ada di wilayah Indonesia ini. Oke, terima kasih. Oke pemirsa, sebelum kita akhiri berbincang dengan Bang Yus terkait BPJS Ketenagakerjaan, saya ingin meminta sedikit kepada Bang Yus terkait closing statement. Bisa sampaikan. Ya, untuk masyarakat warga Damasraya, khususnya masyarakat pekerja yang ada di Kabupaten Damasraya, mungkin dengan adanya BPJS Ketenagakerjaan ini dengan iuran minimal 16.800, bukan untuk mendoakan untuk kita terjadi sesuatu, tetapi kita mencegah apabila terjadi musibah dan juga mencegah terjadinya kemiskinan baru ataupun mencegah terjadinya hilangnya anggota keluarga. Berarti dengan BPJS Ketenagakerjaan ini kita bukan untuk misalkan mohon maaf meninggal dunia nyawa bisa digantikan, tetapi kita membantu meringankan anggota keluarga yang ditinggal. Jadi dengan 16.800 itu masyarakat Damasraya yang bekerja itu sesuai hashtag BPJS Ketenagakerjaan itu kerja keras bebas cemas. Asik, kerja keras bebas cemas. Dengan uang 16.800 kerja tenang, keluarga aman. Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.